Halo, apa kabar teman semua? Kembali lagi bersama teman ngoding. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan tutorial untuk React.js. Sekarang beranjak ke part 2. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tutorial React.js, yaitu directory dari React.js, ya, struktur directory React.js. Sebelum saya lanjutkan untuk ke pembahasan tutorial React.js, perkenalkan, nama saya Muhammad Dede Fajri. Untuk alamat sendiri di Jakarta, pekerjaan sebagai programmer di perusahaan swasta di Jakarta. Jika ada pertanyaan maupun yang perlu didiskusikan, teman-teman semua kunjungi websitenya yaitu temanngoding.com, YouTube-nya itu teman ngoding, Medium-nya yaitu temanngoding.medium.com. Silakan jika ada pertanyaan, bila perlu kita diskusikan di sosial media teman ngoding di bawah ini ya, yang telah saya sediakan. Untuk mempermudah saat instalasi, maka untuk install JS seharusnya kita harus menggunakan npm terlebih dahulu ya, karena ini akan dengan mudah untuk proses pembuatan aplikasi dibandingkan teman-teman semua menggunakan CDN yang telah disediakan. Nanti sebelum kita pembahasan, teman-teman semua dimohon untuk diinstal terlebih dahulu untuk npm-nya ya. Aplikasi React.js dikelola oleh Facebook dan dapat bekerja pada platform apapun, misalnya macOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Untuk pembuatan project teman-teman semua menggunakan create React App. Nanti React.js akan terbuat ya. Anda harus menginstal hal-hal berikut ini, sistem teman-teman semua. Contoh di sini teman-teman semua harus Node.js-nya versinya yaitu 8 ke atas ya, minimal 8.10. npm versionnya di sini minimal 5.6. Direkomendasikan lebih tinggi ya dari yang kita bahas, yang saya tuliskan di sini. Di sini saya sudah berikan contoh. Di sini di sampingnya yaitu ada simulasi. Di laptop saya itu ada versinya versi 14.17. Untuk npm-nya 7.18.1. Itu untuk npm-nya. Jadi teman-teman semua dimohon untuk install terlebih dahulu npm ya, teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Untuk install React.js, teman-teman semua tinggal ketikkan npm install strip g create React app. Seperti itu ya, create React app. Nanti itu akan menginstal ya, mempersiapkan React.js yang akan diinstal di project teman-teman semua. Setelah tadi kita install React native-nya, sekarang kita install project-nya ya. Di sini ada create React app spasi React project, seperti itu. Jika teman-teman semua ingin install, jadi tidak harus tadi itu ke create npm terlebih dahulu, maka teman-teman semua tinggal langsung create-nya npx create React app create project. Nah, tinggal npx create, tinggal langsung create project. Nah, itu akan terinstall project di folder project teman-teman semua. Seperti ini yang simulasinya sudah saya screenshot di sini ya, ditampilkan di sini seperti ini. Nanti itu akan create project React native-nya. Ini contoh ada struktur folder yang ditampilkan di React.js. Ini di VS Code yang saya gunakan. Kita cek ya. Di sini saya sudah sediakan. Oke, di sini saya sudah sediakan. Tadi itu setelah kita create project-nya, di sini ada sudah terbuat ya. Sudah terbuat, itu foldernya ada build. Terus ada node module. Di sini node module, di sini ada beberapa install library-nya ya. Terus public. Di sini teman-teman semua asetnya nanti disimpan di sini. Nah, di sini semua teman-teman akan tersimpan asetnya di sini ya, disimpannya.
Selanjutnya SRC. SRC ini adalah project teman-teman semua. Di sini ada JavaScript dan CSS semua di sini ya. Itu untuk struktur folder yang dibuat. Untuk node modules, ini ada node modules. Node modules ini berisi ya, yang ini berisi paket-paket modul Node.js. Semua library yang kita install dengan npm akan tersimpan di node modul. Di sini ya akan tersimpan. Ya, selanjutnya untuk public. Public ini berfungsi berisi file untuk seperti HTML, CSS, icon, gambar, dan aset public lainnya. Seperti index.html, file-file HTML nanti teman-teman semua bisa disimpan di sini ya, di public di sini. Selanjutnya untuk SRC ini itu berisi kode dari aplikasi React.js. Di sini kita akan membuat komponen, beberapa komponen nanti kita akan buat di sini. Ada app.js. Di sini saya sudah dibuat ke React.js menggunakan JSX ya. Terus app test. Di sini ada app test berisi kode untuk testing. Index.js di sini ya. Ini yang ini. Ini untuk render komponen ke real DOM di sini ya. Ini ke bagian depannya, ke browsernya ya. Terus selanjutnya setup test. Setup test ini berisi kode untuk testing ya. Untuk testing juga. Terus selanjutnya git ignore. Di sini berisi kode-kode yang akan diabaikan oleh git yang ini ya. Ini tidak masuk ke git. Terus selanjutnya package.json, ini file JSON yang berisi keterangan proyek dalam modul. Di sini beberapa keterangan proyeknya, library-nya yang terinstall apa saja di sini yang dijelaskan ya. Versi-versi berapa gitu nanti ini akan dijelaskan di sini. Jadi ini adalah struktur dari React.js. Kalau build ini adalah manifest ya, JSON, aset-aset JSON di sini di build. Jadi itu adalah teman-teman struktur dari React.js ya, struktur dari React.js. Selanjutnya memahami tools di project React.js. Ini ada npm dan yarn. Merupakan tools yang dipakai untuk manajemen project di Node.js. Kamu boleh pakai salah satu. Jika nyaman pakai yarn, silakan pakai itu. Tapi pakai npm juga boleh. Fungsi npm dan yarn ini menginstal tools dan library yang dibutuhkan di project. Biasanya itu menggunakan npm dan yarn ya. Menjalankan script untuk web server dan build. Nanti menjalankan scriptnya menggunakan npm. Menjalankan tes dan lain-lain. Menjalankan tesnya juga menggunakan npm ya. Ini untuk tools yang pertama. Tools yang kedua adalah Jest. Jest adalah testing framework yang fungsinya untuk menjalankan tes. Ini belum kita butuhkan di tahap awal belajar React, tapi nanti di level selanjutnya, di level mahir, kamu harus belajar gimana cara tes aplikasi dengan Jest, ya, ataupun framework yang lainnya. Tujuannya agar aplikasi yang kita buat aman dari bugs. Ya, ini harus ya. Nanti kalau seandainya udah mahir, baru kita menggunakan Jest atau projectnya besar ya, kita harus menggunakan itu. Terus selanjutnya ada React-Script. React-Script ini dijalankan dari npm dan yarn. Fungsinya untuk menggabungkan atau kompilasi source menjadi satu sehingga dapat dibuka dari browser. React-Script menggunakan Webpack di dalamnya. Jadi buat kamu yang pernah belajar Webpack akan paham dengan fungsi React-Script. Yaitu untuk fungsi dari React-Script ya. Terus selanjutnya ada Git. Nah, Git ini wajib bagi para developer. Git merupakan salah satu version control system. Git kita butuhkan saat bekerja di sebuah tim untuk mencatat segala perubahan di source code,
untuk tahap belajar kita belum membutuhkan tools ini ya untuk sekarang ini ya. Nanti kita akan kupas semua ini sampai mahir. Itu yang bisa kita sampaikan dari teman ngoding. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan sekaligus teman-teman semua bisa langsung praktikkan untuk React.js ini. Dan ini adalah dasar dari React.js. Dari dasar kita harus bisa sampai mahir ya. Mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Salam ngoding untuk teman-teman semua. Terima kasih.